Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat tentu tak bisa dipisahkan dari politik. Politik sendiri sejatinya tidak harus selalu berkaitan dengan pertarungan dalam perebutan bangku kekuasaan, tetapi lebih merupakan bagaimana mengurus berbagai kepentingan masyarakat. Semangat reformasi yang syarat dengan independensi sikap politik tampaknya semakin terkubur dan hilang pada era kini. Terlebih pada situasi negara yang kian terpuruk, kekuatan korporatokrasi oligarki yang kian mencengkeram kekuasaan, melengkapi laku para pejabat yang tak henti berbuat curang. Pun pandemi yang selesai entah sampai kapan, membuat rakyat semakin tak punya pilihan selain menerima keadaan yang kian menggenaskan. Di situasi serba sulit seperti saat ini, mahasiswa tampaknya memilih berjibaku sendiri. Tak ada yang berani menyuarakan perlawanan, kecuali mereka yang bernyali besar sebab suara kritis nyaris selalu dibungkam. Keberanian yang menjadi barang langka bahkan harganya sangat mahal. Pasalnya resiko yang menghadang teramat besar. Maka tak heran di tengah kerusakan yang kian merajalela, jalanan semakin sepi dari aksi massa, mahasiswa yang dulu lantang bersuara pada realitanya kini kekuatannya tenggelam entah kemana. Jika berkaca pada sejarah, peran strategis mahasiswa bagi masyarakat begitu nyata. Transformasi sosial, potensi intelektual termasuk mahasiswa, tentu tak bisa dinafikan. Sebab mahasiswa selalu terdepan dalam proses perubahan. Lisan mahasiswa mampu mengartikulasi hati nurani rakyat. Wajar jika pergerakannya menjadi tumpuan harapan rakyat. Di Indonesia sendiri, ada era di mana pergerakan mahasiswa begitu berwibawa, hingga pergantian rezim pun selalu dimotori oleh mahasiswa. Pergantian orde lama ke orde baru, begitupun orde baru ke orde reformasi. Semua kental dengan perjuangan mahasiswa. Mengenai peran mahasiswa dalam politik, entah menjadi subjek maupun objek. Jika mereka tidak peduli terhadap persoalan politik dan memilih berkutat dengan buku kuliah semata, maka alamat mereka hanya akan menjadi objek politik. Di sisi lain, pilihan untuk menjadi objek politik juga sering dipaksakan dari luar, dan itulah kondisi yang pernah terjadi pada zaman Orba, saat rezim memaksakan kebijakan NKK-BKK agar mahasiswa hanya giat dan tekun belajar di bangku kuliah, tidak melibatkan diri dalam persoalan-persoalan politik. Sebaliknya, pilihan untuk menjadi bagian dari subjek tentu menuntut mahasiswa agar turut berperan aktif dalam menentukan arus politik. Keterlibatan mahasiswa dengan politik dimaksudkan agar arus politik yang ada berpihak kepada rakyat kebanyakan, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai social control dan agent of change. Keterlibatan dalam politik ini tentu tak bisa dipahami bahwa mereka yang harus terjun dalam politik praktis, menjadi anggota legislatif misalnya. Namun yang lebih tepat adalah mahasiswa menjadi bagian dari elemen masyarakat yang mampu untuk membangun opini politik sekaligus tekanan-tekanan terhadap penguasa dan wakil rakyat agar mengembalikan fungsi mereka sebagai pengurus dan pengayom. Maka benar bahwa yang diperlukan saat ini adalah revitalisasi yang memang sangatlah vital. Saya sebagai mahasiswa, tentu sebelum melakukan revitalisasi perlu untuk meluruskan cara pandang atau reideologi mahasiswa. Sebab tidak jarang gerakan mahasiswa cenderung bersifat emosional, nyaris tanpa visi, terlebih visi yang ideologis. Pada saat yang sama, pergerakan mahasiswa yang masih belum mampu meluruskan benang kusut setiap permasalahan yang ada di masyarakat dan di perpolitikan. Mereka kadang hanya mempersoalkan akibat, bukan sebab. Mereka mempersoalkan korupsi tetapi lupa akar persoalan korupsi. Alhasil disinilah pentingnya reideologi mahasiswa, agar mahasiswa betul-betul berjalan di atas landasan visi perubahan yang jelas. Yang perlu dilakukan mahasiswa saat ini adalah pertama, melakukan kritik tajam pada penguasa yang mereka paksakan ditandai dengan banyaknya kebijakan yang merugikan rakyat. Kedua, melakukan penyadaran masif terhadap masyarakat dengan landasan yang baik dan benar. Ketiga, membangun opini di tengah masyarakat tentang pentingnya menegakkan keadilan dan kesejahteraan dengan turut aktif terlibat sebagai subjek politik. Selanjutnya, masyarakat harus didorong untuk melakukan perubahan. Sebab, mahasiswa sejati tentu jauh dari kata pecundang, yang bungkam ketika terjadi kezoliman. Peran strategis mereka menjadi harapan negeri dan bangsa ke depan, bahkan menjadi tanggung jawab bersama. Maka selain sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka mereka dituntut adanya kepedulian dan kepekaan terhadap nasib masyarakat. Hidup mahasiswa!